Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomundo. Saya lagi ke ruang handphone dan smartwatch Anda. Kali ini saya ada di Pasedaran Hamengkubuwono kedua di Pleret, Yogyakarta. Yang kali ini jamasan juga. Iya. Apa saja yang dijamas ini Pak? Ini ada pusaka-pusaka, ada yang dari Nusantara, gitu Mas. Iya. Dari Nusantara ada keris, ada tombak, ada badik, ada juga patrem dan lain-lainnya. Jumlah seluruhnya Pak? Jadi jumlah saya kompulir tadi itu jumlahnya 31. 31 itu rinciannya saya kurang paham, yang jelas jumlahnya 31 antara keris, badik dan tombak. Biasanya di sini 31, nanti diikuti lagi penitipan dulu, akhirnya menjadi ratusan. Iya. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang filosofinya atau bagaimana ini jamasan ini harus dilakukan Pak? Nguri-nguri budaya atau bagaimana? Jamasan itu adalah merupakan suatu, kalau orang kita itu mandi, ya. Jamasan itu adalah menguri-uri budaya. Kalau pusaka, kalau nggak dibersihkan ya nanti karat, ya. Tapi filosofinya kita menghormati, menghargai yang setinggi-tingginya kepada pembuat, para empu-empu yang dulu, ya. Terkait dengan silsilah HB2 ya, itu seperti apa? Kalau silsilah HB2 itu bisa diurus, itu dilepas darah dalam, maka itu nanti keluar kekancingan dari gerat. Salah satu contoh, ada gerat 1, gerat 2, gerat 3, gerat 4 sampai ke seterusnya. Kalau gerat 1 itu otomatis dia pakai gusti. Itu kalau berat 1, berat 2, berat 3 itu masih RM, Raden Mas. Berat 4 masih ada yang RM. Tapi itu juga ada jabatan-jabatan seperti Mangkunegaran, itu ada Kanjeng Gusti. Nah, itu ada. Jadi Gusti itu kalau sudah dewasa, ya. Kalau masih kecil itu biasanya Bandoro, Raden Mas, ya. Jadi kalau Gusti itu pasti sudah dewasa dan sudah. Kegiatan ini sudah berapa kali dilakukan? Kegiatan ini mulai tahun 2018, ya. Dulu pertama kali diadakan di rumah, setelah di rumah berjalan terus sampai sekarang, kemarin di ATP Akademi Teknik ini, sebelumnya juga ada di Wali Kota. Jadi hari ini mengadakan di Keraton Mataram yang ada di sisi Keraton Mataram. Nah, kita duduk di sini di alun-alun. Posisi alun-alun zaman dulu pada tahun 16 sekian, ya. Kebetulan ini sudah abadikan dan digarap dengan sebaik-baiknya oleh Bapak Nur Biantoro. Iya, nama lengkapnya. Kulo R. Hendro Marwonto, Niko Sudaryoko, Raden Sudaryoko. Mungin yang terakhir Pak, ini tadi kan kita lihat juga ada air yang digunakan itu ada 7, itu bisa diceritakan gitu Pak? Ya. Air itu saya ngambil dari 7 sumber. Karena ini mengadakan kegiatan ini sifatnya Nusantara, maka saya ambil sumber itu dari 7 lokasi. Satu lokasi yang jelas itu Mataram, lokasi Mataram, lokasi dari Pelenceng. Pelenceng itu Gunung Pelenceng di sebelah sini. Ini adalah
dulu waktu Sultan Agung sering di sana untuk siram dan lainnya di sana. Nah itu petilasannya sekarang menjadi Sendang Wangi. Sendang Wangi satu-satunya sendang yang ada itu petilasan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu. Terus yang ketiga, saya ambil air dari Jolotundo. Jolotundo yang berada di Demak, Kadilangu. Ada lagi yang keempat, kami ambil dari Madura. Ya, dari Madura. Yang kelima, saya ambil dari Jawa Barat. Di sana ada saudara saya, saudara kita semua, yaitu Sunda Wiwitan. Terus yang kelima tadi ya, yang keenam saya ambil dari Semarang. Ya, itu milik Sendang Tua, ini milik Ki Agus Cokro yang sekarang menjadi narasumber. Yang terakhir itu saya ambil dari Sendang Kemuning. Sendang Kemuning itu Panembahan Pati di sebelah baratnya. Jadi tidak Silirang, tapi yang itu adalah sendang buatan dari Eyang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Nah, yang Jolotundo itu juga Sunan Kalijaga. Terakhir Pak, harapan jenengan dengan adanya kegiatan seperti ini buat generasi muda Pak? Sama ya kita ya. Harapan kita nanti kita pasederean Terhamengkubuwono II itu adalah milik kita bersama. Walaupun ada kiat-kiat yang membatasi dalam konteks kegiatan, kita harus bersama keluarga, kita manusia sama manusia, jadi kekeluargaan tetap kita jaga. Makanya saya lagi dalam sambutan mengatakan bahwa ada yang bukan sah bisa masuk. Karena apa? Karena potensi ini di dalam seninya, karena nguri-nguri toh kita tidak budaya Jawa saja, ada budaya Bali, ada budaya yang lain-lain. Nih, matur nuwun Bapak. Terakhir saya sebagai generasi muda Mas Daryoko, ini Anda kan termasuk yang muda ya. Ini kenapa Anda tertarik ini dengan seperti ini nih? Karena ini kan termasuk kuno ini ya. Jadi begini, kaitan dengan jamasan itu tentunya adalah budaya luhur yang memang itu sudah dilakukan sejak dahulu kala oleh leluhur-leluhur kita, dan kita sebagai generasi penerus, dan kebetulan saya juga masuk di kelompok Hamengkubuwono II ini, sehingga termasuk saya juga harus mendukung kegiatan ini, walaupun sudah saya sampaikan tadi, walaupun di teknologi yang sekarang ini sudah teknologi canggih dan mungkin seolah-olah budaya itu terkikis, dan itu kita upayakan tidak sampai punah kan gitu ya. Jadi tetap kita harus menjaga kelestarian budaya seperti ini, di samping kemajuan teknologi yang sedemikian rupa yang selalu dinamis perkembangannya. Jadi tetap kita harus berdampingan, kita harus mengikuti. Walaupun ini memang budaya yang sangat yang sangat mendasar, mungkin generasi milenial yang sekarang itu seolah-olah ya tidak tahu. Makanya dari itu rekan-rekan bisa lihat itu anak-anak muda yang ini ada yang ikut. Jadi generasi milenial juga ternyata juga tidak tidak mengesampingkan budaya kita. Kira itu. Ya, oke, terima kasih Mas. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugroho mundur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugroho terus memberitakan Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.